Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iqbal Mubarok, NIM 21104111205. Sebagai moderator dan anggota saya, yang pertama ada Sofia Intan Zeni, NIM 21104111216. Yang kedua ada Sofia Mega Fitri, NIM 21104111217. Yang ketiga ada Beni Eka Putra, NIM 21104111218. Yang keempat ada Fevina Talita Andrani, NIM 21104111223. Yang kelima ada Linda Nur Aini, 21104111225. Yang keenam ada Febian Dwi Maharani, NIM 21104111237 dari kelas manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan topik kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan berjudul Bahasa Pemersatu Bangsa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mega. Saya Sofia Mega Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Negara Indonesia termasuk pada salah satu negara berkembang di dunia. Indonesia memiliki ribuan pulau, keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia banyak memiliki perbedaan yang menjadi kelebihan dan berbeda dari negara lain. Indonesia tercatat sebagai negara kedua dengan jumlah bahasa terbanyak setelah Papua Nugini yang memiliki 876 bahasa. Hal ini juga menjadi salah satu alasan dilahirkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa, sehingga warga negara Indonesia dapat berkomunikasi satu sama lain. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa Indonesia juga menjadi salah satu identitas nasional yang kuat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saya Beni. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Bahasa Indonesia peran atau fungsi yang mendasar, baik itu lisan maupun tulisan. Akan tetapi, fungsi bahasa Indonesia tidak hanya sebatas yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas tentang 1. Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia. 2. Apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 3. Apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Saya Sofia Tanzani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam UUD 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Dewi Maharani, NIM 21104111237 dari kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Yang kedua, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga,
alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fevina. Terima kasih. Baik, saya Fevina Tarita Andrani. Saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya, yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah bahasa pengantar dalam pendidikan. Maksud dari bahasa pengantar dalam pendidikan adalah bahasa yang digunakan sehari-hari pada saat menyampaikan pelajaran di sekolah. Bahasa pengantar pendidikan baiknya disesuaikan dengan latar belakang kebangsaannya. Yang ketiga yaitu alat penghubung pada tingkat nasional. Dan yang terakhir yaitu alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Saya Linda Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita kaum muda dan pelajar untuk mempertahankan dan memperkembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam berbagai bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.